Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi dzakkara li ummatihi bi an yadhkuru mahasina mautahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu ketentuan hukum dalam berkehidupan, bahwa siapapun manusia yang berkehidupan di muka bumi ini menjalani misi sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah batas waktu untuk mengemban misi dimaksud dalam setiap generasi yang berkelanjutan dan saling menggantikan, dan masa waktu ini disebut dengan nama ajal. Maka setiap insan tidak akan bisa berlepas dari ketentuan ajal ini, baik generasi terdahulu, kini, ataupun yang akan datang. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat, kelompok masyarakat yang berkehidupan, setiap generasi yang saling menggantikan, mereka memiliki batas waktu untuk menuntaskan misi dalam kehidupan, batas waktu untuk mencari bekal, beribadah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Batas waktu itulah yang disebut dengan ajal. Maka bila telah tiba ajalnya, manusia tidak dapat mengkreasikan diri, baik memajukan ataupun berupaya mengundurkan ajal yang dimaksudkan. Hadirin sekalian, dalam mengisi ajal ini, maka manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi waktu ini dengan beraktivitas, yang tentunya aktivitas ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua kerangka utama. Yang pertama adalah dalam konteks ibadah, menyembah, mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam Al-Qur'an surah ke-51 Ad-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengkreasikan seluruh aktivitas hidupnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seluruh aktivitasnya dalam rangka memakmurkan setiap tempat yang ia pijak, memberikan dampak-dampak positif, hal-hal yang bermanfaat dalam setiap tindakan dan perilaku yang ia lakukan. Karena itulah hal yang bermanfaat, hal positif, hal yang kiranya mampu menyukseskan, memakmurkan, dalam bahasa Arab disebut dengan umur. Dan umur ini pula yang seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan nama usia. Cara mengisi ajal, cara memenuhi usia kita sampai tiba batas waktu adalah dengan cara mengisinya dengan berbagai yang bermanfaat, bertutur yang bermanfaat, memandang yang bermanfaat, mendengar yang bermanfaat, bahkan berbisnis, bekerja, beraktivitas yang kiranya semua bermanfaat, dapat memakmurkan kehidupan, menyukseskan yang dibenarkan, dan sekaligus membantu setiap tempat yang kita pijak memiliki dampak-dampak positif dari kegiatan yang kita lakukan, baik skalanya di keluarga, ataupun di lingkungan sosial, atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.